Hebatnya gejolak syahwat yang meliputi setiap jiwa anak muda juga dirasakan oleh para nabi, seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Pada usianya yang muda belia lagi lajang, Yusuf muda juga memiliki gelora syahwat layaknya manusia normal. Lantas, bagaimanakah jadinya jika seorang anak muda dalam kondisi ini dirayu seorang wanita cantik untuk berbuat maksiat? Inilah yang dikisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu, seandainya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Anak muda mana yang tidak tergiur berbuat maksiat dalam kondisi tersebut? Apa yang kurang dari Zulaikha, seorang wanita cantik, kaya raya dan bangsawan? Seluruh yang diinginkan laki-laki ada pada dirinya. Yusuf dan Zulaikha hanya berdua saja dalam rumahnya. Pebuna manakah yang bisa selamat jika menjadi Yusuf dalam kisah tersebut? Dalam satu riwayat disebutkan tatkala Zulaikha dan Yusuf hendak memulai melakukan maksiat, Zulaikha meminta izin. Ia menutup sebuah patung yang ada di rumahnya dengan kain. Yusuf bertanya, mengapa patung itu harus ditutupi kain? Zulaikha menjawab, patung itu Tuhan saya. Saya malu jika ia melihat saya. Inilah tafsir dari tanda yang dimaksudkan dalam ayat tersebut. Sebuah kiasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Dia Maha menyaksikan segala sesuatu. Yusuf pun menangis. Apakah engkau merasa malu dengan patung yang tidak dapat melihat atau mendengar itu? Patung itu juga tidak dapat memberi manfaat ataupun mudarat. Patung itu tidak pula hidup dan tidak dibangkitkan. Sedangkan aku takut kepada Allah yang Maha mengatur segala urusan makhluknya. Demikian Yusuf berkata dengan terbata-bata. Yusuf pun sadar, Tuhan yang Maha melihat dan Maha menyaksikan apa yang dilakukan hambanya. Tuhan yang disembah Yusuf tidak pernah tidur maupun lalai. Seharusnya ia yang lebih malu untuk bermaksiat. Yusuflah yang semestinya takut dengan murka Tuhannya jika ia bermaksiat, sedangkan Tuhannya menyaksikan. Kesadaran inilah yang membuncah dalam dada seorang Yusuf muda yang masih belia itu. Inilah yang membuatnya lari dan membatalkan niat awalnya untuk bermaksiat. Ketika setiap muslim memerhatikan tanda yang diberikan Allah kepadanya, serta menyadari kehadiran Allah dalam setiap gerak dan langkahnya, mustahil ia bisa bermaksiat kepada Allah. Bagaimana mungkin seorang muslim yang sadar bahwa ia hidup di bumi Allah, menghirup udara milik Allah, dan memakan rizki dari Allah, kemudian ia bermaksiat di hadapan Allah? Tidakkah ia malu kepada Tuhannya untuk melakukan maksiat? Kemanapun ia pergi, tidak akan bisa bersembunyi dari pandangan Allah yang Maha melihat. Kesadaran akan hadirnya Allah dalam setiap helaan nafasnya inilah yang menyelamatkan Nabi Yusuf. Kesadaran itu pula yang bisa menyelamatkan para hamba dari bermaksiat kepada Sang Khaliq. Betapa banyak tanda yang diberikan Allah kepada hambanya. Semua tanda tersebut sangatlah terang dan terlihat. Seorang yang bermaksiat pasti berontak hatinya melihat tanda yang terlihat nyata oleh matanya, terdengar oleh telinganya, dan sangat terasa di hatinya. Namun, tanda tersebut ia sembunyikan dan buang jauh-jauh. Ia berpura-pura seakan Allah tidak menyaksikan perbuatan maksiatnya. Merasakan kehadiran Allah inilah yang disebut dengan ihsan. Rasul bersabda mendefinisikan ihsan dalam hadisnya, anta abudallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Jikapun engkau tidak melihatnya, maka yakinlah Dia Maha melihat kepadamu. Setiap muslim harus memiliki 3 unsur sebagai pembangun agama dalam dirinya. 3 unsur itulah iman, Islam, dan ihsan. Banyak orang yang sanggup menunaikan ke-5 rukun Islam, mempercayai ke-6 rukun iman, namun tidak sanggup berihsan secara sempurna. Seorang muslim dapat menunaikan zakat dengan jumlah yang sangat banyak, menunaikan haji ke tanah suci, namun masih saja melakukan apa yang dilarang Allah. Hal ini membuktikan
tingkat ihsan yang ada pada dirinya masih kurang, sehingga tidak ada yang bisa mencegahnya jika ia ingin bermaksiat. Dia tidak merasakan kehadiran Allah yang maha menyaksikan segala perbuatannya. Dalam berihsan, Nabi Yusuf telah memperlihatkan sebuah teladan yang nyata. Pada masa pergolakan jiwa mudanya yang masih lajang dan mencari jati diri, ia sudah dihadapkan pada ujian maha berat. Tak banyak orang yang bisa selamat dari godaan maut tersebut. Namun, ia tidak membohongi dirinya. Secara jujur ia membaca tanda sebagai pesan Allah bagi dirinya. Ia menghadirkan Allah sebagai Tuhan yang maha melihat dan menyaksikan segala perbuatannya. Sikap ihsan inilah yang bisa menyelamatkan manusia, sebagaimana ia telah menyelamatkan Yusuf dari godaan maha dahsyat itu.